Halo teman-teman, selamat datang di Jagat Reptil. Salam Brotherhood. Ngapain? Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Apa? Akhirnya saya bertemu sama Rival. rival. Yo. Kenalin dulu dong siapa namanya. Nama saya Tulisinho, teman-teman. Oke cukup. Namanya Mas Tolesinho. Mas dari mana nih? Mati. Dari mana? Saya dari Banyuwangi aslinya, tapi Oh, asli saya Banyuwangi? Iya. Saya tapi sekarang di Madiun. Oh sekarang di Madiun. Iyalah, dirimu sekarang menginjak kaki ini di mana? Di Madiun. Nah, iya. Iya gini. Mau tanya-tanya Oh. banyak sih yang santai aja. Iyo, biasa ini. Banyak yang tanya, Masinho, Tolesinho pernah masuk di stasiun televisi terkenal di dunia reptiler. Oh iya kah? Wih, kata siapa? Kataku barusan, nggak dengar. Iya. Oh, dengar lah. Nah, Masinho, Yo, awal mula bermain reptil itu di umur berapa? kalau saya berawal dari umur 4 tahun. TK umur Kok 4 tahun matane Hei, wih? Kok iso 4 lambene, ayo. Oh, enggak. Apa iku TK iku usia piro? TK yo 45 Yo iku 4 tahun. Ya, tapi kan enggak Sikat turun. kan nggak mungkin sampai seumur 4 tahun. Aku 4 tahun wis dolanan kobra Jawa. 4 tahun main kobra Jawa. Lambemu aku sekolah sanguku apa? Kobra Jawa. Tak taruh sini lu. Oh di gembol gitu. Serius teman-teman. Wah, Barbar aku. Dulu itu ya. Aku TK itu kan kepala sekolahnya nenek. Nah itu aku polusi. pindah-pindah angin Ronald. Iya. Kon Itu kameranya keidek malah. repot ngomong ndek wong. Angin ini terus gimana? TK itu kepala sekolahnya kan mbah saya almarhum. Nah itu saya tuh nggak bawa buku teman-teman, tapi saya bawa ular. Serius ular weling, ular kobra, semua pokok apa yang ada di depan saya waktu saya jalan saya bawa. Ibu saya masih hidup seger waras kalau mau tanya tuh. Nah, berarti Masinho itu memang sudah sedari kecil yuk Dari kecil main ular. Heeh. Itu mikir di umur segitu kegigit nggak? Sekarang bawa Bungarus fasciatus atau Candidus sama bawa Naja Stotrik. Kegigit nggak di umur yang segitu? Kalau saya ya kegigit ular alhamdulillah iya, cuma nggak kegigit itu. Tapi di kala TK itu Iya, tapi nggak ular itu. Alhamdulillah. ular yang mana? Ular yang lain kayak koros, terus apa itu water ya Allah, tiger. Mas. Bentar tak sumpet lambemu. Engko aku tak ngomong. Ya aku tanya. Iya, aku tanya kan apa kobra, kambek, Bungarus kan disusah menengo cangkemmu ya. Iki aku kan jelasnya masa kecilku. Aku pernah digigit. Oh iya, aku pernah digigit Saat kemarin bawa TK kobra Bungarus kegigit nggak? Iya, aku nggak kegigit itu, tapi aku kegigit yang ular yang lain. Ayo, lemah balik nih. Apa? Gelut iki engko. Kegigit ular yang itu gigit opo? Yo kan poros. Terus habis itu kan mainanku nggak cuma itu aja. Yo, Sumet loh. gini loh. Aku kan tanyanya sama TK itu gigit apa enggak? Kegigit apa enggak? Iya, Kegigit kobra. Oh, bukan. Aku Kegigitnya ular kobra atau weling waktu TK. Oh enggak, aku nggak kegigit wis, itu. enggak, selesai. Tapi aku kegigit ular yang lain. Karena aku tidak main itu saja. Ente diajak ngomong nyambung nggak? Sumet loh. Ayo. Kau ngerti loh, aku ngene iki nyapa iki? Aku ngene iki nyapa iki? Iya, Iki? terus, Nah, wes ngene padahal gak nyapa-nyapa. Nah, oke, terus ayo. kegigitnya itu apa? Di kala apa? Di kala saya bermain yang jelas. Iya kan? Aku yang paling keinget itu waktu arisan keluarga. Nah, arisan keluarga. Wis iya bos, saya bawa ular. Ngumpul ya, banyak keluarga ngumpul. anak bini, anak bapak, ibu, semuanya ngumpul di situ. Jadi satu. Wih, saya di tengah-tengah, bro.
Ya wataknya saya bawa ular nggak pakai ranjang ataupun apa, masukin ke sini. Ini dibaca. Iya. Ular apa itu? Water tiger. Oh, water tiger. Iya, water tiger sama ular waktu itu kalau sana bilang ular kayu. Jali. Oh. Nah, masukin ke sini jalinya itu nggak cuma sekian, gede banget jumbo jadi. Ini gede. Masukin sini. Waktu saya duduk, ya lepas dia. Lepas wis. Ngacir berarti. Iya, ngacir. Ini kopi saya. Kamu kopinya itu. Oh iya. Kenapa lambemu celutak? Gitu. Ngacir semua. Cas, hilang, Bos. Ya saya dimarahin, Bos. Sempet dilarang atau enggak? Oh ya, kalau dilarang itu sudah, cuma ya gimana ya? Ibu kalau udah ngelarang terus anaknya suka mau kayak mana? Ya betul. Nah, betul. Tapi yang uniknya lagi ibu saya, teman-teman. Nah, waktu itu saya nginjak yang namanya kalajengking. Wih, bengkak bos ini bos. Nah, permisi ya, ini bengkak. Foto dah. Wah, waktu itu masih SMK. SMK. Oh, dulu kan nggak SMA, SMK. Cerek. Gini dia apa? Iya di foto. Lu, Terus, Bu, aku kena ini sengat sama apa itu kalajengking. Wih, mana? Ini. Duh, kok tumben bengkak? Hah? Ya, pikirku itu orang tua khawatir. Itu malah dibiarin. Tumben kok bengkak. Ih, rasanya hati itu kayak gimana ya? Kita nggak ada gunanya kita ngomong. Itu. Lo mau tanya apa lagi? Tanya. Ini dari kecil memang udah mainan yang bisa. Iya. Aku kenal pertama ular itu karena di sekitar tempatku itu hutan ya teman-teman ya. Jadi ular yang sering muncul di sana adalah naja saputatri. Gitu. Oh, naja. Kalau nggak gitu ya kobra sulfur. Di sana kan dekat sama laut. Iya. Kan banyak. Banyuwangi. Iya, banyak, Bro. Kalau kamu lihat di sana, kobra itu perbandingannya sama ular kayu itu lebih banyak keluarnya ular kobra. Ya itu di sana itu kayak gitu, nggak tahu kenapa di Banyuwangi. Makanya kenapa kok orang-orang Banyuwangi itu kalau ke sawah diwajibkan pakai boot. Karena apa? Menghindari insiden masih. Bener, cerdas kamu. Makan apa kamu? Iya. Makan apa? Tadi dikasih nasi padang tadi di sini. Enggak, lauknya cuma sayur sama telur satu, ya Allah. Jadi gini teman-teman, tadi itu jangan percaya sama nih mulutnya orang ini berbisa. Udah mulai dari zigot dia tuh memang jengkelin. Zigot ini jadi segede ini, waduh. Nih, kan sebenarnya gini mas. Apa? Kita itu memang akur atau memang berantem sih. Nih banyak teman-teman yang soalnya di media sosial kita pasti berantem nih. Iya, gini teman-teman. Kalau aku sama nih onta satu ini, jadi kita itu onta kasuari. Yuk. Jadi kalau ada salah satu dari kita yang diem, kita tuh nggak terima, gitu loh. Jadi kalau umpamanya nih jagat nih diem tidur, nah enak sekali tidurnya. Waduh, nih tangan gatel udah mulai dah. Ini tangan gimana caranya nih bikin dia sengsara kan gitu. Iya, serius. Wah, kalau umpamanya gitu juga dengan saya gitu loh. Nah, ini saya juga saya bocorin ini biar dia hati-hati juga, teman-teman. Apabila dia sampai itu apa itu namanya ke kamar mandi, beol, iya kan? Sampai beol. Iya. Sampai bolok. Ini petasan ya umpamanya nih. Dok, mau lagi ngapain? Aduh, lagi sakit perut. Oke, siap. Lama enggak? Wih, lama banget. Oke, siap. Lempar petasan biar dia keluar itu nggak pakai celana. Itu rencana gua, tapi ntar dulu lah, sesi berikutnya teman-teman pasti kena. Sebenarnya kita itu selaku apa sih mas? Ya kalau kok ya bangsat ya, memang lu bangsat. Bukan apa maksudnya gini, kita tuh apa sih kok mesti berantem ya? Lu tanya gimana sih? Ngapain kita berantem? Ya itu tadi, karena kalau umpamanya aku ngelihat kamu bahagia aku nggak suka gitu dong. Iyalah. Enggak, sebenarnya ini kakaknya jagat reptil. Iya, tapi guru enggak guru. apa? Ya enggak guru sih. Dulu main reptil dia 4
dulu dia ngajarin saya. Dulu dia waktu masih kecil, lambenya dikondisikan lambenya. Aku yang gendong dia. Yang catur yang di terus lambe diem dulu. Jadi Jagat ini dulu itu masih pipisnya belum kenceng, dia yang ngajarin pipis aku. Jadi nih kayak gini pipisnya, nah gitu, jangan pipis di kamar mandi, jangan pipis di kamar, tapi di kamar mandi. Dia senangnya teman-teman jongkok di pojokan kamar kalau pipis pagi. Nih, ini requestan banyak loh, masuk konten sama Masinyo. Tapi nggak ada kita. Ya enggak lah. Buka gini dulu. Iya. Maksudnya biar tahu pribadinya Masinyo itu selaku apa sih di kehidupan Jagat Reptil. Itu. Kakak sebenarnya, makanya sedikit kontra. Sebenarnya saya juga malu. Jadi kakak dia malu gitu loh. Jadi kalau umpamanya nih teman-teman ya, dari teman-teman semuanya punya retik Super Tiger Titanium Sunfire, kabarin saya yang betina. Nanti saya tukar sama Jagat. Jagat tak kasihkan dah. Packing pakai keranjang buah, bro. Lu packing keranjang buah. Ingat yang kemarin kirim siapa yang bantu? Iya, saya. Yang bantu gimana? Waktu ular hilang? Oh iya, kamu. Yang bantu siapa? Iya, kamu. Kalah kalau itu. Memang beneran dia yang bantu, cuma ya cuma sekali itu berperan di dunia saya, di hidup saya. Iya, apa lo? Waktu sampai di Gibran Loka? Iya. Di Jakarta? Iya. Yang bantu cari ular siapa? Iya. Yang nyembuhin ular di Gibran? Iya. Kamu. Kan kamu adik. Kenapa kakak? Iya. Jadi ya gimana ya? Kalau kita itu di medsos karena kadang kita itu kangennya itu kenapa? Asik-asikan. Kangen dilampiaskan dengan kita itu ya sedikit berantem. Iya, sehari-hari kita seperti itu, bertemu itu sebenarnya kita akur bertemu itu. Kadang iya tidur itu kadang tumpang-tumpangan kaki. Enggak pernah tidur sama dia. Dulu waktu masih bocah. Ya itu bocah. Itu cuma kalau umpamanya kita pisah, nah kita melambangkan rasa kangen itu tadi dengan kita berantem di medsos. Itu berarti kita lagi, kamu ngapain sih? Kamu lagi ngapain gini. Iyalah. Dari Jawa Tengah ke Madiun, Jawa Timur. Iya. Yogyakarta ke Madiun. Ini tadi tahu teman-teman, kesini dia. Datang pertama kali. Ya, cium tangan. Cium tangan. Ya kakak soalnya. Iya. Itu. Sungkem, terus habis itu basuh kaki, habis dibasuh kaki akan ada airnya, diminum airnya. Tetap semburing gitu. Oh ya, Mas. Opo. Sekarang keep apa ya di sini, di rumah ini? Yang pasti kacil lah. King Cobra. Tejo, Suprakoso, Putri, dan ada Citra. Iya, yang merah itu kan. Oh, iya, benar sekali. Mas, Tejo itu udah Mas keep itu berapa tahun atau berapa lama? Kalau terhitung 12 tahun jalan. 12 jalan. Iya, 12. Dapatnya ukuran berapa? Masih kecil. Oh, mah baby. Iya. Berarti sekarang umurnya 12 tahun. Dia itu merawat King Cobra itu baby itu tidak segampang merawat retik. Kebanyakan pasti mati. Ya, kebanyakan. Nah, entah dia salah kersit atau nggak mau makan. Benar sekali. Kadang mau makan, besoknya mati banyak. Tapi kan ya mungkin si Tejo memang ditakdirkan untuk hidup bersama saya. Nah, terus habis itu ya saya rawat dengan bagus meskipun ada beberapa waktu dia memang sakit. Sakit. Ya biasa lah makhluk hidup pastilah sakit pilek, pasti sakit sariawan. Yang kemarin yang paling parah sariawan. Sariawan tuh sampai dia itu bibirnya kurus terus miring gini. Mencing. Jadi waktu itu saya bawa edukasi tentang masalah pertanian. Nah itu di satu tempat dan dia tuh saya kasih ke kotak yang biasanya dia kotak angkut. Gak tahu kenapa itu waktu itu mungkin ya karena ular itu kan kalau menurut saya hewan yang bersih. Kalau dia pup dia nggak bakal mau tenang.
di kontainernya, gerak terus. Nah pada saat itu teman-teman dia pup dan dia mulai nyundul kandang. Itu tambah hancur dong. Rabing sini mas. Saya buka, ya Allah, yes, udah nggak bisa dipakai. Kita bersihin kandangnya, masukin lagi, dia baru tenang. Itu penyembuhan berapa lama? Waduh, lama banget. Serius, sampai dia sekarang aja dia masih belum pulih total. Jadi tapi waktu udah gendut udah ya. Oh udah. Tinggal luka. Kalau makannya mah dia nggak udah asik. Asik. Jadi meskipun dia mau hidup mau mati tetap dia makan. Pokoknya dia ular. Oh pokoknya dia ular. Ada 4 dia suka, ular kopi, ular jali, koros, sama ular LS, larang sapi. Itu 4. Kenapa mas gak pernah dikasih gonyosoma? Sekarang gini teman-teman, ya bukannya saya nggak ngasih, cuma kalau saya ngasih gonyosoma, sekali saya ngasih gonyosoma mau cari kemana lagi gonyosoma? Soalnya kalau sekali dimakan itu, kebanyakan KC itu tidak mau makanan yang lain. Serius tuh. Coba kan kita ngikip hewan untuk memuliakan dia. Memuliakan bos, tapi kalau yang dimuliakan itu bahannya tidak ada, mau kayak mana? Ya itu. Iya. Apa dah gonyosoma tak kasih ke kandang Tejo? Iya, habis itu kita berantem. Ya. Soalnya gini teman-teman, kalau KC itu jujur aja, sepengalaman saya, KC itu kalau sudah kena gonyosoma susah untuk balik lagi. Itu untuk semua KC atau Tejo? Kalau dari 14 ekor KC saya yang makan gonyosoma cuma 1. Itu terus. Dikasih lain nggak mau? Sama sekali nggak mau. Kasih yang lain, malah dia berteman tuh. Oh, soalnya gonyosoma tuh kayak ada cita rasa. Nah, kayak kita cium gonyosoma ini kan ada wangi-wanginya. Ya kayaknya seperti itu. Cuma ya itu, kalau sudah ketangkep sama gonyosoma, kok ketangkep dia udah makan gonyosoma, udah susah makan kopi dan kolobrit lain. Susah kolobrit lainnya susah. Serius itu. Dan itu nggak nyoba 1-2 kali. Ada waktu itu si Rembo retik. Rembo itu kalau tempat saya Rembo itu KC. Ya itu. Nah itu yang kasih makan itu adik saya. Nah kan ada kaki kita adiknya. Udahlah. Oh enggak, terus lambimmu. ada 14 KC. Nah dari salah satu KC itu tadi yang makan gonyosoma. Nah adik saya salah masukkan gonyosoma ke kandangnya Rembo. Nah ya suka lah. Iya. Ya pastilah. KC nggak pernah makan gonyosoma, waduh istimewa. Lahapnya nggak karu-karuan, dia malah minta lagi. Respon dia nyerangnya bukan karena nyerang dia apa defense ataupun apa, enggak, nyerangnya karena dia lapar. Oh, fighting response. Oh, lapar. Jadi dia malah bahaya kalau ular itu nyerangnya karena lapar tuh bahaya. Lebih bahaya. Iya. Nah itu terus habis itu dikasih itu. Aduh, nyembuhinnya lama banget. Habis shading terus habis itu kasih itu lagi namanya koros, nggak mau. Jadi mulai dari dikasih gonyosoma ke ular lain tuh lama banget. Susah banget. Kalau sepengalamanku sih seperti itu. Ada juga ular itu yang dia saking rakusnya apa aja mau. Ya betul. Nah, punyaku 14 ekor KC ini dikasih makan retik gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Cuma kalau dikasih makan kayak apa itu namanya king koros, terus kolobrit lainnya, terus habis itu ada viper, dia makan. Oh, viper dimakan? Iya dong. Viper dia makan. Cuma ya gitu. Kalau ada cuma 1 itu yang makannya rakus nggak nolak. Yaitu, yang lainnya nggak mau. Gitu. Sampai berkenalan dengan king cobra itu mas. Gimana? Kalau saya dulu memang suka sekali ya namanya. Kalau boleh saya pendapat nih teman-teman ya. King Cobra itu adalah ular yang paling mahal sedunia apabila ular itu tidak berbisa. Karena apa? King Cobra itu dari segi dia tampang pada saat dia tengok berdiri gini, dia tuh gagah. Bagus. Nah, auranya dia tinggi. Nah, yang ketiga, dia itu kalau buat display enak. Bagus. Nah makanya kenapa kok saya bilang kalau dia tidak berbisa, ular itu paling mahal sedunia.
Nah, saya mulai kapan melihara king cobra dan kenal sama itu udah lama sekali. Itu, dan saya nggak seperti, ya mohon maaf ya, bukan saya menjelek-jelekan reptiler yang sekarang, bukan ya, nyubi-nyubi ataupun apa, saya nggak tahu. Nah, saya kenal king cobra dan pengen tahu king cobra karena dengan kegagahannya itu tadi, saya belajar tentang filosofi king cobra itu tadi ada 3 atau enggak 4 tahun. Oh, sampai sebegitunya. Iya, pelajaran apa aja pokoknya tentang king cobra, buku tentang king cobra saya baca. Dan dulu juga sempat jadi mata pencarian, mata pencarian apa? Mata pencaharian. Mata pencaharian. Pencaharian lidahmu. Iya, pokoknya pendapatan Adalah mata snack show. snack show dulu saya pernah menghibur. Sama siapa dulu? Kalau dulu itu pertama kali itu saya bukan snack show loh yang pertama kali itu manggung tuh. Terus saya tuh langsung sama itu kenal Juja Vanes. Iya. Ya si Gundul Ampun, aku kemarin mau di-prank. Om Cu ini apa nih kena buaya ya Om Cu. Aku sama Jo dulu itu guide-nya itu gini. Saya sama Jo itu rekan setim dalam salah satu acara televisi. Itu kita main di situ. Kita main di situ, terus habis itu kita lama di situ, mulai dari episode Bromo, episode di apa itu namanya Alas Purwo yang banyak episode di situ. Nah, kita main di situ. Itu pertama kali saya menginjak ranah hiburan dalam snack show. Nah, terus habis itu baru kita selesai. Nah, itu baru kita naik ke panggung. Gitu. Tapi saya kalau naik ke panggung itu bukan pure snack show teman-teman, tapi edukasi. Jadi saya cenderung gimana caranya masyarakat itu menangkap bahwasanya itu saya naik ke panggung itu bukan untuk memamerkan apa yang saya bisa. Nah, tapi saya naik ke panggung itu tujuan saya untuk gimana caranya ilmu saya yang saya sudah dapat saya sebarkan. Oh, berarti menyebarkan bahwa Fredel ular berbisa atau king cobra itu bisa gitu. Tanggorok kamu. Loh, bukan. Kan, gimana? Bukan, ini udah kayak gini, ini gini nanti. Jadi gini, kalau saya naik panggung, saya tuh mesti kalau umpamanya saya bawa king cobra gitu ya. Tapi saya jarang bawa king cobra untuk naik di atas panggung. Saya kalau umpamanya naik ke atas panggung diundang kayak acara bupati dan lain sebagainya, itu mesti edukasi tentang gimana caranya melestarikan apa yang udah ada dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan cara mengangkat king cobra. Bukan kayak gitu teman-teman. Jangan. Dulu waktu sepanggung sama Jagat Reptil, katanya edukasi. Ternyata kok jadi snack show. Iya, karena terganggu itu ya. Jadi gini, saya kasih tahu. Jadi kalau saya sudah naik ke panggung itu kalau bukan sama orang gila ya, bukan sama orang gila. Itu saya selalu menyebut. Dulu kan undangannya memang seni tarian ular. Iya. Kan snack show. Jadi tergantung konteks. Kalau kita edukasi, kalau kita snack show. Nah, waktu sepanggung sama Mas Sinyo, dulu konteksnya edukasi apa snack show? Snack show dan pertama kali itu, wah ini bocah tuh bisa apa enggak sih? Ragu dulu, masih kecil, astaga putih. Siapa yang putih? Ya dirimu lah. Oh iya, kamu hitam ya? Iya. Ya Allah, barbar sendiri pokoknya. Yang nggak mau main repi terus main apa? Gini teman-teman. King Koros nggak maunya king cobra, saklek king cobra. Jadi jagat dulu ya. Itu saya dulu waktu saya lahir sama dia lahir. Itu waktu kita pembagian tinggi dan besar, saya tuh tidur. Jadi karena saya itu adekku biar cakep, biar tinggi, gede, badannya bongsor kayak badak gitu kan. Terus langsung kamu berangkat dulu deh. Yuk ya kakak. Terakhir saya nggak apa-apa. Seperti ini aja udah laku. Anaknya cakep. Iya. Terus lu mau tanya apa lagi? Nih, tanya lagi nih. Mas, sekarang kan udah maaf sebelum bayi, amit banget. Kan udah punya ngomong
sudah punya bidadari cantik. Iyalah. Bidadari yang lahir untuk melindungi ayah dan ibu. Ya benar, itu kan artinya. Siap. Ada nggak mas kepikiran buat vakum, berhenti di dunia King Cobra? Sebelum saya mempunyai anak, saya juga sudah vakum dalam dunia freehand King Cobra. Freehand snack shoe. Saya sudah vakum. Sudah vakum. Saya udah aku nggak mau lagi. Nah, saya sudah nggak mau lagi untuk main yang namanya snack shoe. Karena apa? Yang pertama, saya memperhitungkan apa yang saya punya. Betul. Nah, yang kedua, karena saya udah gendut, jadi lincah saya kurang. Nah, jadi kenapa kok, Mas Inyo, kenapa kok sekarang nggak main King Cobra untuk di atas panggung? Mohon maaf, saya sekarang udah nggak main seperti itu. Saya keep King Cobra, cuma bukan untuk itu. Kalau saya cuma untuk edukasi, kita edukasi yuk, kita edukasi tentang King Cobra, oke lah, nggak masalah, kita jalan. Edukasi kan gini teman-teman, kita kan bawa King Cobra nih di kotak, ya kan? Kotaknya opanya ini ya, kelihatan enggak ini? Nah, ini kotak. King Cobra itu tadi masuk di situ. Terus habis itu nanti kita buka. Kalau edukasi kan King Cobra biar nongol gini aja. Biar kelihatan, oh ini King Cobra. Visualnya aja, dan kita pakai hook. Nah, kita kan meminimalisir yang namanya gigitan. Kalau umpamanya kita kontak dengan King Cobra tanpa hook, kita kan resikonya tinggi sekali. Nah, kalau kita nggak pakai hook, kita pakai hook, nah otomatis kan mengurangi lah, paling nggak bukan meniadakan tapi mengurangi. Mengurangi resiko yang namanya kegigit gitu loh. Nah, itu nggak apa-apa, oke lah, kita jalan. Tapi kalau umpamanya kita untuk snack show, enggak. Jadi tolong nih teman-teman nih, dibedakan yo antara nggak snack show tapi kok masih ke King Cobra, dan post foto juga masih angkat King Cobra dan lain-lain. Nah itu tolong dibedakan. Kalau untuk snack show kita itu fighting di dalam di atas panggung. Jadi gimana caranya kita mempertontonkan hal yang seru, adegan yang berbahaya ke pokoknya penonton audien itu tadi kalau kita show pokoknya itu kita berhasil. Terlepas dari King Cobra, kalau ular yang lain kita gigitin lidah, gigitin tangan, berdarah, itu malah aplosnya tinggi. Dan bisa untuk namanya mata pencaharian. Tapi balik lagi ya teman-teman, kalau umpamanya kayak gitu, itu memang mata pencahariannya kalian semua. Saya nggak melarang, karena saya kalau melarang, saya mau kasih apa ke kalian, ya kan? Kalau kecuali saya punya, ini aku ada lapangan kerja nih, nggak usah berhenti, itulah ya, itu nggak masalah. Cuma kan saya nggak ngasih apa-apa, cuma kayak saya ngasih saran untuk teman-teman, kalau mau seperti itu ya tolonglah sering banget bilang jangan dilakukan di rumah. Tunjukkan bahwasanya ular itu berbahaya. Terus habis itu kayak hargailah ular itu sebagai ular yang berbahaya. Jangan ular yang berbahaya nggak kamu hargain, kamu main pegang aja. Betul. Nah, akhirnya nanti malah fatal. Itu yang nggak diperbolehkan lah itu. Gitu. Iya. Jadi pesan nih mas, terakhir. Bukan untuk Venom, buat kiper, semua kiper reptil yang masih baru, untuk lama bebas ya mas. Ini untuk baru-baru nih, apa nih? Masukan atau buat panduan mereka lah. Kalau saya pribadi ya, mungkin pendapat saya sama yang lain, senior yang lain, mungkin bukan saya senior ya, mungkin yang di atas saya lah. Betul. Di atas saya mungkin sama. Jadi kalau untuk pesan saya, kalau jenengan yang pertama, kalau sampean sudah kenal sama King Cobra, ya udah, kenal sama Venom yang lain, sudah hentikan di sampean saja, hentikan di kamu, jangan kamu ajarkan ke orang lain. Itu yang pertama. Karena apa? Teman-teman kalau mau mengajarkan ke orang lain, itu resikonya tinggi sekali. Yang pertama, nanti kalau kegigit gimana? Nah, orang tuanya nanti gimana? Terus kalau nggak mas kok sombong sih? Nah, yuk biarin. Ya mungkin untuk pengenalan atau dikasih materi masih boleh kan? Nah, kalau umpamanya materi, kalau umpamanya kita berani menjamin, nggak masalah.
Berarti kita cuman ya hak asasi mereka. Nah, kita cuma mengajarkan ya ini adalah ular ini dan ini adalah itu tergantung kan, mereka aja. Itu kan berarti kontennya kita beda. Kita memberitahu tentang secara luas, bukan kita memberitahu tentang caranya memegang. Iya. Nah gitu. Nah itu terus habis itu teman-teman, dan ini yang paling susah, jangan teman-teman itu menganggap remeh tentang apa yang Anda pegang, kayak umpamanya king cobra. Nah, Anda meremehkan king cobra. Wah, ini saya udah tahu dong karakternya king cobra. Anda harus ingat, king cobra adalah ular yang paling cerdas di antara ular yang lain. Volume otak paling banyak, paling besar, dan dia bisa melihat dengan jelas kalau umpamanya kita bergerak. Jadi kayak gini. Iya. Nah, makanya itu jangan sampai nih ada, bukan biasanya seperti ini Mas. Biasanya nih ada pemuda nih, wah pegang king cobra. Wih, ada cewek. Wah, tambah cobra. Nah, king cobra tak pegang. Tak gini. Nah, itu enggak boleh. Pada saat king cobra diem, dia itu sebenarnya mengumpulkan. Iya, mengamati. Jadi gimana sih aku bisa gigit ini orang? Karena tahu nggak teman-teman, si Tejo 12 tahun saya rawat. Tejo itu dan semua keturunan dan apalah yang namanya familinya si Tejo, king cobra tidak pernah mempunyai tuan, dan dia tidak pernah mengenal siapa tuannya. Itu semua ular, semua hewan kecuali anjing dan kucing. Buaya pun, kalau buaya semua reptil itu tidak pernah mempunyai tuan. Itu loh. Pokoknya gimana caranya kalau king cobra, dia tuh sebenarnya dia itu mempelajari teman-teman. Wah, ini gimana sih? Nah, iya. Kalau nggak waktu cium biasanya malah kita cium. Ya, itu kalau untuk cium biasanya memang blind spotnya dia di atas atau di bawah. Jadi ada titik butanya dia. Nah, kalau umpamanya kita nggak tahu titik buta dan kita nggak tahu karakternya dia, ya sudahlah. Wassalam. Jadi udahlah, jangan emosionalnya kita hentikan saja. Dan ingat safety itu pasti udah. Kalian kalau di tempat saya dulu, tempat kita lah ya, kita masa kecil kan nggak ada yang namanya hook. nggak tahu apapun itu. Hook kan kita nggak tahu. Kalau kamu masih enak, kamu bisa menggunakan hook. Kalau saya tuh jujur teman-teman, kalau pegang king cobra ataupun pegang piton ataupun ular besar lainnya, saya nggak pakai. Mungkin tadi cukup banyak ya, sedikit sih perbincangan kita. Kita mau lepas temu kangen dengan ngopi dulu di dalam, makan-makan, dan juga saya mau pamitan karena besok masihnya juga ada kewajiban kerja. Besok saya kerjanya berat banget teman-teman, nagging buaya. Biasa, Pak. Mas, buaya. Udah di close dulu, kita istirahat di belakang. Di dalam. Jangan gitu dulu. Ya udah. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa share video ini ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kita tahu. Oke. Gue Jagat Reptil. Saya Tulesinyo. Undur diri. Thank you for watching.